Bu Mariam, selamat datang kembali. Iya, Mbak Adis. Kalau tadi kita ngebahas soal sungsang, sekarang kita ngebahas soal lahirannya. Oke. Bu, emang benar bisa melahirkan tanpa mengejan? Bisa dong, bisa banget. Gimana? Terus apa yang dilakukan kalau nggak ngeden? Kan kayak butuh effort gitu loh. Maksudnya Iya. mengeluarkan sesuatu dari dalam perut lewat lubang yang sangat kecil meskipun fleksibel ya. Itu kan kayak butuh effort dong sebenarnya. Iya. Kayak butuh gitu. Tapi ternyata bisa nggak dengan mengejan? Baru aja minggu kemarin ada pasien saya lahiran juga, dia sampai terpesona. Bu, saya beneran enggak mengejan ya? Iya, saya beneran ya. Dia enggak percaya sendiri, kebetulan dia bidan juga ya. Oh gitu. Iya, terus ternyata bisa ya, itu. Apa Bu? Apa faktornya yang bikin bisa terjadi? Banyak juga sih. Jadi sebenarnya kan bayi itu kita lahiran ya. Bayi lahir itu sebenarnya secara alamiah. Yang penting enggak ada komplikasi loh ya. Bayinya sehat, ibunya sehat, kontraksinya bagus, berat badannya bagus, panggulnya sesuai, terus posisinya optimal. Nah, kalau sudah terpenuhi semua tanpa mengejan pun insya Allah bisa ya. Jadi memang semuanya. Jadi posisinya mengejan juga, karena posisi kan menentukan prestasi ya Mbak Adis. Kalau posisinya jadi yang nyaman dan yang nyambung. Kan ada beberapa banyak ya posisi melahirkan, ada yang jongkok, setengah duduk, ada yang, miring, nungging. Sebenarnya yang favorit tempat saya yang setengah duduk. Iya, setengah duduk. Itu, oh gitu. Gini ya. Jadi gini. Ya ininya dengkulnya gitu ya. Ininya gini ya. Set. Gitu. Oh, di sini gitu. cek ya. Jadi gini ya. Nah, kalau gini panggulnya buka ya. Kuda-kuda berarti ya. Jadi setelah ini pahanya dibuka. Jadi silahkan sini pas kencang saat tarik nafas. Nah, tahan di perut, nafas perut ya, pranayamanya bagus. Berarti bidan-bidannya di bawah tuh ya Bu ya, siap menangkap bayi ya. Ini paling favorit di tempat saya Mbak Adis ya. Karena itu ternyata paling optimal ya Bu sebenarnya. Jadi paling optimal, panggulnya buka luas, jadi meminimalkan robekan juga, dan ibunya tidak kelelahan. Jadi ini otot-otot pahanya tentunya juga harus dilatih dengan karena, yoga. Itu bisa juga kram juga ya Bu. Iya, karena kan kadang yang kemarin ada yang pas pasrah. Kadang kan kalau udah bukaannya lengkap, Adis kan pernah lahiran ya. Kalau udah bukaan lengkap rasanya gimana? Pahanya berat gitu ya. Nah, panas gitu ya. Berat. Bukaan lengkap tuh panas gitu ya. Jadi memang banyak, jadi berbagai macam persiapan yang dilakukan sejak dari sebelumnya, persiapan sejak belum hamil sudah dipersiapkan. Jadi ya emang banyak yang bisa digali dari mulai sebelum hamil sampai hamil, menyusui, jadi semuanya berkesinambungan. Oke. Gitu. Terus Bu, apakah sama artinya melahirkan tanpa mengejan dengan meminimalisir rasa sakit? Tapi kalau nggak ngeden tetap sakit nggak sih? Kalau enggak ngeden tergantung kita usahanya. Kalau pas kontraksi atau gelombang cinta ya, biar itu kan rasanya memang iya, tapi kalau kita sudah mensugesti diri kita sejak dari hamil, setiap gelombang cinta yang datang tubuhku menjadi nyaman, menjadi enak, bayiku lahirnya cepat, sehat, minim trauma. Iya, itu kita akhirnya makin semangat. Tapi beda juga yang aduh Bu, aku enggak kuat, itu kan juga ada. Jadi kita selalu mensugesti ya, kita selalu mendoakan semoga lahirannya lancar, sehat. Jadi kalau minim trauma itu traumanya diminimal. Pernah dengar yang lahirannya jerit-jerit? Ya, yang jambak-jambak. Kalau di sinetron kayaknya lahiran gitu ya. Jadi aku tuh dulu mindsetnya sempet yang kayaknya orang-orang tuh melahirkan kok kayak serem banget ya, kayak gitu kan ternyata ya, enggak juga ya. Enggak gitu juga gitu ya sebenarnya. Yang penting kita bisa menata diri sendiri, mempelajari, mengoptimalkan posisi, komunikasi sama bayinya. Insya Allah dimudahkan gitu. Terus apa aja sih yang bisa dilakukan selain kan persiapannya panjang banget nih Bu. Bisa nggak sih kalau misalnya terlambat udah hamil gede baru tahu, oh ternyata bisa, apa nih Bu yang harus aku lakukan, di last minute baru tahu gitu, bisa nggak? Nggak ada kata terlambat ya. Iya, jadi biasanya kalau kontrol di tempat saya itu kan ada PR-nya dari awal. Mamanya dari hamil pertama, oke, kamu olah nafas dulu, kalau mual muntah nafasnya gimana, terus nggak mau makan atau segala macam, itu kan ada teknik-teknik. Nanti kalau terutama ada yang meminimalkan trauma biar nggak robek perineumnya, ada pijat perineum, terus kepalanya biar optimal, BB-nya biar nggak terlalu besar. Nah itu biasanya memang diatur, jadi nggak sak-sak dewe ya. Jadi biasanya kan ada yang juga makannya udah manis-manis segala macam, akhirnya bayinya besar, nggak optimal, akhirnya harus mengejan karena kepalanya itu masih agak tinggi. Tapi beda lagi yang kepalanya sudah optimal, ibunya udah rajin mengoptimalisasi kepala janin optimal, begitu ketubannya pecah, kepalanya sudah crowning, ada ya, jadi sudah mendulu ya gini, jadi kelihatan begitu. Ya. Jadi gini sudah kelihatan gini. Nah ini
Jadi kalau sudah kelihatan, sudah tarik nafas panjang saja, senyum. Bayangin bayimu lahir senyum. Saya selalu bilang kan tarik nafas kalau atas senyum, prinsipnya bawah juga senyum. Nah, gitu akhirnya ya? enak. Oh gitu ya. Nah, biasanya kita juga mengompres air hangat perineumnya itu ya, jalan lahirnya biar nanti biar bisa lentur. Nah, ada juga yang kita kasih gel sampai biar dingin. Jadi memang biar meminimalkan robekan juga. Tarik nafas panjang, senyum pelan-pelan saja. Nanti kalau sudah pelan akhirnya meminimalkan robekan, kepala juga lahirnya pelan. Tapi kalau yang sampai ayo Bu, muter sekuat tenaga Bu, akhirnya traumanya mendalam. Ibaratnya kalau kita naik motor gasnya terlalu gede akhirnya jatuh ya. Jadi memicu robekannya ada juga yang nanti yang digunting. Makanya kalau enggak mau digunting rajin pijit perineum Bu, rajin olah Pijit panggulnya, rajin kegel exercise. Jadi jangan disalahkan providernya. Oh, aku larang di sana Bu. Digunting. Iya, digunting lah yo kaku. Kadang kan ada karena di tempat saya itu 90% enggak digunting ya. 10% digunting itu karena ada faktor-faktor tertentu. Biasanya karena sudah kepalanya kroning banget, robek enggak robek, detak jantungnya agak melemah atau meninggi. Terlalu lama Iya, prosesnya karena gitu ya, nanti Bu, ya. juga mengganggu, bisa jadi bayinya enggak langsung menangis. Nah, itu kalau digunting si providernya entah bidan entah dokter jangan menyalahkan. Balikan kepada diri sendiri, sudahkah selama ini belajar? Sudahkah rajin pijat perineum segala macam? Kalau belum, ya nanti kehamilan selanjutnya biasanya belajar. Bu, gitu. tapi kan berarti prosesnya lebih lama dong. Enggak juga sih. Jadi Kalau ngeden kan kayak biar cepet ya. Coba Enggak. sekarang dibandinginnya di posisi yang sama, misalnya dia bisa ngeden sama dia bisa nafas doang. Kalau nafas doang kan pasti lama. Kalau ngeden kan kayak bisa langsung keluar. Nah, syaratnya itu kita optimalisasi kepala janinnya. Kalau masuk panggulnya kan ada derajat-derajatnya, ada masuk di HOK 1, HOK 2, HOK 3. Nah, kalau masuk panggulnya banyak, begitu pecah ketuban langsung kepalanya yang kelihatan. Nah, itu kan tinggal nafas saja, senyum Jadi kontraksi cantik. keluar sendiri Nah, ya? kan ada kontraksinya. Kan juga kontraksi itu kan mendorong dari dalam juga, di kekuatan, ada power ibu, passenger, penumpangnya besar apa kecil, panggulnya harus kesabaran jadi providernya, sabar apa endaknya. Iya, benar, Karena itu persalinan juga itu sih. persalinan itu proses yang alamiah. Jadi bisa kayak orang dahulu lahiran tanpa ada dokter, tanpa bidan bisa semua ya. Nah, karena mereka juga banyak aktivitasnya, makanya ibu hamil itu enggak boleh mager. Nah, jadi harus banyak berdayakan diri. Gimana sih mau optimal bayinya tapi enggak pernah olahraga. Nah, gimana mau optimal? Kadang kan ada yang enggak mau masuk panggul, ternyata panggulnya sempit. Nah, karena mungkin enggak pernah diolah si Nggak dibuka panggulnya ya. ini. Ini panggul sebenarnya juga lentur nih kayak panggulnya. Jadi kalau kita olah akhirnya kita buka panggulnya biar bayinya bisa masuk gitu. Gitu. Jadi bisa jadi lebih lama tapi belum tentu lama Belum juga tentu berarti juga, ya, Bu, ya? tergantung berbagai macam. Jadi powernya, penumpangnya si Jadi adiknya, dilihat jalan kondisinya lenjernya, semuanya ya. semuanya kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses persalinannya. Terus kontraksinya maksimal enggak kayak gitu. Terus biasanya support sistemnya juga, lingkungannya, kesabaran dari providernya juga mempengaruhi. Gitu. Terus melahirkan tanpa mengejan ini berarti salah satu bentuk hypnobirthing ya, Bu? Salah satunya dipelajari. Jadi pas proses kehamilan itu kan kalau hypnobirthing itu kan teknik relaksasi biar makin rileks. Biasanya dari hamil setelah selesai yoga, kalau di tempat saya itu saya ajarkan hypnobirthing. Sebenarnya panjenengan juga bisa kok hypnobirthing, menghipno diri sendiri, jadi merilekskan diri sendiri, karena saya selalu bilang apa yang Anda pikirkan itu yang terjadi. Kalau jenengan mikirnya positif, selalu berbaik sangka, insya Allah hasilnya juga positif. Tapi kalau kadang ada lahiran, aku iso normal ndak ya Bu, aku bisa ndak, kan udah ragu sendiri. Iya, Jadi benar, harus benar. dari sendiri juga powernya jadi dari diri sendiri dulu gitu. Jadi ini salah satu praktek hypnobirthing ya, Bu? Iya, jadi praktek selama kehamilan kita mulai. Di nanti bayiku memposisikan posisi yang optimal, kepalanya di bawah, masuk panggul, lahirannya cepat, nyaman, minim trauma, perineum utuh, lentur. Nah, itu teknik hypnobirthingnya. Tapi untuk langkahnya kita ada juga, jadi yang optimalisasi kepala seperti kayak rebozo teknik, ada main jimbol, power walk. Nah, itu kan untuk mengoptimalisasi kepala janinnya biar masuknya banyak. Kalau sudah masuknya banyak, nanti ketubannya memang sudah pecah terus kepalanya nongol. Nah, itu kan tanpa mengejan kita atur nafas, kalau ada dorongan bisa keluar sendiri. Tapi biasanya kalau masih tinggi, provider kesehatan juga menunggu. Jadi disuruh miring dulu atau gerakan pas Mariam dulu, jongkok berdiri dulu biar nanti kepalanya turun dulu. Kalau kepalanya masih tinggi meskipun bukaannya sudah lengkap tapi dipimpin mengejan, tahu-tahu dapatnya apa? Lelah saja. Sebenarnya kayak, mohon maaf, kayak orang BAB pun kalau sudah kepengen tanpa mengejan keluar ya, sama bayi juga itu sebenarnya. Itu Oke. Jadi kebayang nih. Jadi banyak klien saya kalau sudah
nafas perut tadi, ini PR-nya di rumah kamu BAB tanpa mengejan, tanpa menggunakan ngejan pakai kayak nafas harus perut. udah di ujung tanduk banget berarti ya Bu ya. Jadi Oke, memang oke. menahan diri. Belajar itu biasanya belajarnya kalau klien saya kalau pengen lahiran tanpa mengejan itu belajarnya di nafas, fokus di nafas, nanti belajar di rumah BAB tanpa mengejan. Ternyata oh bisa ya, ternyata ya bisa. Lahiran itu kan alami, kalau posisinya bagus semua ndak ada komplikasi apapun bisa selahiran sealamiah mungkin, tapi kalau memang ada komplikasi memang ndak boleh ya. Itu dia. Yang aku mau tanyain adalah ketika Gimana? ada komplikasi. Jadi misalnya permasalahannya adalah anaknya sebenarnya posisinya udah bagus segala macam, tiba-tiba ketubannya rembes. Kan biasanya kalau misalnya kondisi normal tidak ada komplikasi ketuban rembes kan bisa menambah bukaan dengan mainan birthing ball. Itu kan makin turun, kontraksi makin nambah. Nah, kalau ada komplikasi ketubannya rembes misalnya, itu kan bisa habis nggak sih Bu kalau misalnya melakukan hal itu gitu. Sementara hal itu juga bisa mendukung ke arah melahirkan tanpa mengejan kan Bu? Sebenarnya kalau ketubannya sudah rembes duluan pun tanpa lahiran tanpa mengejan pun juga bisa. Bisa ya? Biasanya kan kita kalau sudah ketubannya rembes itu biasanya kan memang ada batasan-batasannya. Mungkin kalau di rumah sakit ada tindakan dari dokter dulu. Kalau di tempat saya biasanya rembesnya seberapa? Biasanya kita akupresur dulu. Kalau memang tidak ada kemajuan harus di rumah sakit ditunggu observasi beberapa jam, tidak ada kemajuan ya memang harus di rumah sakit. Jadi biasanya kita memang sealamiah dulu ya, kita akupresur, kita ditambah makan ininya ya, bukaannya dinaikin dulu ya. Biasanya pakai kita akupresur dipijit, kayak kalau akupresur ditoto, jadi nanti bikin kenceng. Kalau makin kenceng kan makin nambah bukaan, dilatasi, jadi penipisan serviknya itu terus tambah jadi kenceng, bayinya makin turun. Biasanya kalau juga tiduran, karena kalau beraktivitas banyak kan ketubannya menyusut ya, jadi biasanya makin kita ada ya. tidur miring pakai peanut ball ya, jadi nanti meskipun miring tapi tiduran tapi buka panggulnya, otomatis bayinya turun. Atau juga kita biasanya yoga di tempat tidur, di bednya itu gerakan-gerakan yang membantu membuka. Kan ada beberapa sebenarnya kalau kita belajar ada beberapa ya, maksudnya ada banyak sekali gerakan-gerakan, tindakan-tindakan untuk persalinan yang nyaman, minim trauma, itu ada langkah-langkahnya. Bisa sebenarnya. ya berarti meskipun bisa. ada beberapa komplikasi yang masih bisa gitu maksudnya. Tapi ya yang penting dedeknya kondisinya baik, ibunya enggak, kalau kondisi ibu dan janinnya baik semua. Mengingat gitu. ketubannya rembes kan berarti dia udah kemasukan segala macam, jadi nggak bisa terlalu lama mungkin ya. Kan ada batasannya ya. Kalau di rumah sakit mungkin wewenangnya kan lebih banyak, tapi kalau di bidan memang kita ada wewenang-wewenang yang nggak boleh dilakukan. Oke, sekarang pertanyaan aku sebaliknya. Kalau ada nggak sih Bu yang udah ngelahirin tanpa mengejan, utuh pula? Masih sekantong-kantongnya keluar. Oh, ada. Kemarin ada ya? Masih selaput ketubannya ya. Iya, jadi kan utuh gitu ada yang kemarin ada yang masih gelundungan gitu. Jadi memang masih ada selaput ketubannya. Apa itu faktornya Bu bisa sampai segampang itu gitu? Maksudnya nggak pakai pecah ketubannya, terus bisa tanpa ngeden juga gitu. Ada kemarin juga, jadi begitu lahir masih ada kantongnya, tapi tidak sempat kita videoin ya. Terus biasanya kita robek selaputnya kita pecah dulu, baru nanti kita bersihkan, karena kan setelah lahir juga harus dibersihkan biar ndak biar ndak asfiksi. Jadi kalau masih terbungkus kan nanti belum bisa menangis, tapi kalau sudah bungkasannya keluar kita keluarkan. Ada kemarin, jadi kebetulan ketubannya sudah tidak begitu banyak banget ya, tapi kalau masih tipis, jadi selaputnya masih tipis. Nah, Bu, itu biasanya yang bisa melahirkan seperti itu bayinya kecil atau ada yang besar juga? Ya? Kemarin juga ada yang 41 ya, 41 ya, 4,1 kilo posisinya dodok, kan maksimal banget ya, kayak jongkok kayak BAB itu kan buka panggulnya, berarti tarik nafas, itu masih ingat sekali, saya orang Klaten ya, jadi tarik nafas akhirnya 4,1 perineum utuh, dodok ya, jadi enak banget ya. Saya juga wow. Sebenarnya kalau saya nolong lahiran, kalau tidak dijatuh saya merdeka loh Mbak Adis. Iya bener ya. Bener ya. Seneng juga ya Bu ya. Terus enggak gobios, kalau jatuh masih kayak 2 hari kemarin saya 36 sama 3,5, alhamdulillah enggak dijahit. Itu saya begitu lahiran kan selesai langsung ngajar yoga. Jadi enak banget kalau lahiran enggak jatuh, saya pokoknya enak banget. Ibunya juga habis itu sudah bisa main bola nanti ya kan ya. Iya, pakai dijahit-jahit ya. Karena kan dijahit kadang-kadang ada yang tidak dibius juga. Makanya seperti harus aku. belajar. Dulu pernah pijit perineum enggak? Pernah sekali tapi doang. belum
Makanya memang untuk menuju itu semua jangan lupa belajar. Harus gitu. komplit, nggak bisa setengah-setengah ya Bu ya. Bener-bener. Pengennya lahirannya enak, tanpa mengejan, tanpa robekan, disuruh belajar. Nah, suaminya kan pijat perineum itu suaminya Mbak Ade, tapi enggak Bu, malu. Risih, kadang-kadang malu ya bener. Hilangkan itu semua. Nanti yang kedua ya Mbak Ade ya. Oke, sama Bu Mariam ya, asik. Pokoknya aku cita-cita pokoknya melahirkan di Bu Mariam aja. Ini pertama udah pernah nyobain di dokter, Bu. Kalau anak kedua Bu, misalnya anak pertamanya udah pernah sobek nih, anak kedua pengen melahirkan tanpa mengejan bisa juga? Bisa, insya Allah bisa, yang penting mau belajar. Nah, kalau pernah sesar? Kalau pernah sesar ya, untuk VPAC ya, vaginal birth after sesar itu bisa juga, yang penting jaraknya. Dan jangan lupa nanti konsultasi ke dokter kandungan, kan ada beberapa syarat untuk VPAC. Nah, yang lebih berkompeten kan dokter kandungan. Kalau di tempat saya bimbingannya untuk menuju goalnya itu, biar bayinya kecil, biasanya saya makanannya saya atur, gerakannya kita atur, terus jadi konsultasinya sama Bu Mariam. Biasanya nanti kita juga kolaborasi ya, karena kan yang berhak melakukan VPAC adalah dokter. Biasanya nanti, alhamdulillah sudah banyak yang sukses, jadi nanti ikut bimbingan di kelas saya, kan ada program-programnya, nanti konsul dokternya, silakan konsultasi dokter, karena kan ada ketebalan rahim, ada ketubannya, ada macam-macam syaratnya, enggak boleh kencangnya, enggak boleh mandek. Nanti biasanya lahirannya di rumah sakit sama dokter, jadi nanti bimbingannya di tempat saya, nanti bisa lahiran sama dokter yang mendukung ya, karena kan tidak semua dokter mau, karena itu kan resikonya tinggi juga, tapi saya yakin kok dokter punya pertimbangan tertentu untuk melakukan VPAC. Asal si ibunya pokoknya memberdayakan yang penting diri, yakin dulu, yang penting kalau saya mau VPAC jaraknya masih terlalu dekat. Kemarin juga ada juga yang 18 bulan ya Mbak, 18 bulan sudah ngelahirin. Nah, jadi lahiran tapi bulan di rumah sakit. Nah, itu 18 bulan masih pendek, tapi karena ibunya sudah semangat, sudah yakin syaratnya terpenuhi, alhamdulillah dibantu Pak dokter juga bisa lahir normal. Ya? Iya, yang penting syaratnya terpenuhi. Karena kan ada jarak minimalnya, terus tidak ada komplikasi. Kayak kemarin ada juga yang jaraknya sudah 7 tahun. Kok saya gagal Bu Mariam karena jahitannya yang dulu enggak sempurna. Sudah rajin di bimbingan saya kan ngeluh jahitannya sakit, coba konsultasi ke dokter veto maternal. Saya bilang, saya rujuk, ternyata memang jahitan di dalam itu hampir kelet sama usus katanya. Itu kakak saya gitu tuh persis, hampir kelet. Jadi memang enggak disarankan buat VPAC, karena dokternya ya udah kamu harus sesar lagi. Tapi dengan orang-orang yang sesar kedua, karena dia sudah memberdayakan diri itu, rata-rata klien saya lebih tenang, jadi penyembuhan recovery-nya lebih enak, jadi lebih siap lahir batin daripada yang dulu belum dipersiapkan. Gitu. Oke. Bu, berarti salah satu faktor yang penting juga ternyata buat melahirkan tanpa mengejan adalah pijat perineum tadi. Iya, biar enak loh. Bu Mariam kayaknya nggak mau melahirkan juga sering aja ya gitu ya. Iya, jadi kan ada biasanya kan pasangan suami istri itu datang ke tempat saya, jadi privat dulu. Karena kalau cuma lihat di YouTube mereka enggak dapat ya, maksudnya cuma oh iya itu nanti takut bener enggak. Biasanya di tempat saya privat, pasangan suami istri nanti diajarin sekali, praktek langsung. Nanti biasanya kan ada usia kehamilan berapa boleh melakukan pijat perineum gitu. Jadi biasanya 35 minggu ke atas itu sudah boleh, nanti seminggu 2 kali. Kalau sudah 37 ke atas itu ya, 37 minggu ke atas sudah setiap hari sampai lahiran. Kan lama-lama jadi lentur. Kalau kepalanya si adik ini keluar, kalau udah lentur kan tinggal lentur saja, jadi tinggal melewati saja ini, jadi lentur. Kalau udah elastis kan juga enak, jadi merenggang aja. Kalau gimana mau elastis kalau enggak pernah disentuh. Iya, itu gitu. Kalau enggak ada kompres air hangat juga kalau biasanya. Jadi biar perineumnya utuh itu yang pertama, jadi dikuatkan otot-otot sininya ya, panggulnya dengan rajin yoga. Ada juga latihan pernafasan, ada juga Kegel exercise, ada juga pijat perineum. Terus yang mudah dilakukan oleh ibu-ibu itu yang rajin kompres air hangat. Jadi kalau mandi terus jangan lupa afirmasi dari perineumku utuh, banyak berdoa. Ya gitu, jadi biar goalnya dapat. Biar nggak sobek lagi. Iya. Sakit soalnya. Kemarin saya baru 2 orang, jadi sehari lahiran 3, yang 2 enggak dijahit tuh. Wah, alhamdulillah, jadi merdeka juga. Cepet ya Bu ya? Iya, selesai tugas saya, kondisinya ibu bagus, tinggal observasi IMD 1 jam, nanti tinggal dipindah. Kalau dijahit kan masih lama, belum. Kasihan kadang ibunya meskipun sudah di lidokan atau patiroso itu masih yang jerit-jerit kan kasihan, namanya juga daging hidup ya Bu ya. Gitu. Bu Mariam, kalau plasenta gimana? Kan
lahir nih anak nih, biasanya kan plasenta menyusul dengan natural ya Bu ya, itu kan Ya, nanti natural. dia rahim akan kontraksi lagi terus keluar lagi plasentanya. Nah itu kalau di Bu Mariam ada juga nih beberapa dokter yang setelah lahir anaknya meskipun anaknya normal tapi kayak perutnya diduk-duk-duk-duk Oh, itu gitu. Ada loh Bu, dicek. aku pernah lihat tuh. Itu dicek Biar kontraksi, kontraksinya. biar keluar Iya. gitu. Terus nanti itu sebenarnya keluar sendiri ya Bu plasenta? Iya, plasentanya kan keluar sendiri setelah lahir, nanti kan kita ada penyuntikan obat yang memacu plasentanya biar keluar. Karena kita juga ada batasannya. Plasentanya kan kalau enggak keluar lebih dari 30 menit kan nanti di manual plasenta diambil. Kita harapannya plasenta itu lahir alami. Makanya sejak hamil itu dilarang mengkonsumsi hal-hal yang memicu plasentanya lengket. Nah, kalau plasentanya lengket itu terdetek dari USG. Makanya tanyain detail lagi kalau pas Lengketnya hamil. kemana tuh Bu? Lengket di rahim. Loh, iya. Jadi karena ada jenis plasenta acreata. Jadi yang lengket. Jadi kalau pernah Ditarik yang dikeluarkan enggak bisa, akhirnya di manual dikeruk itu enggak bisa, akhirnya sampai yang dikirim ke rumah sakit ada yang dilakukan di kuretase sama dokter. Makanya kalau pas USG saya selalu menyarankan ke klien-klien saya, tanyain ya ke Pak Dokter, Bu Dokter kandungannya plasentanya kelet enggak, gampang lepas enggak nanti. Jadi tuh ada hal-hal sepele yang ditanyakan gitu. Kadang kan kalau itu penting banget ya Bu ya. Iya, makanya aku juga pernah baca nih di thread di Twitter, ini sebenarnya agak mengerikan ceritanya, tapi emang bener real terjadi. Terjadi di sebuah desa. Itu karena masih di desa ya, dia melahirkannya masih pakai cara lama, pakai dukun. Terus mungkin yang terjadi yang barusan Ibu bilang, ternyata plasenta itu bisa kelet di rahim gitu. Ditunggu nggak keluar tapi ternyata habis itu ditarik ternyata keluar rahimnya. Gitu Involusi Bu. rahimnya ikut. Akhirnya dibawa ke rumah sakit ke UGD, untungnya ibunya nggak kehabisan darah karena kan pendarahan banyak banget. Terus katanya sempat bau nggak enak, ternyata ususnya juga ikut sobek segala macam. Dan itu ternyata bahaya banget ya Bu. Iya, makanya harus selama hamil wajib memeriksakan diri ke bidan, ke USG, juga berkolaborasi, jadinya dokter kandungan juga ke bidan juga monggo. Tetapi minimal harus USG 3 kali kalau di tempat saya, melahirkan di tempat saya. Jadi tahu adanya ada kelainan. Oh iya, makanya ada kelainan ini memang harus plasentanya kelat, harus lahirannya operasi ya harus dilahirkan di rumah sakit gitu. Jadi tadi wewenangnya bidan itu yang normal-normal aja, yang ringan-ringan gitu. Tapi berarti kalau misalnya yang terjadi adalah begitu periksa ternyata ini plasenta aku kelat nih Bu di rahim, nanti apa yang dilakukan biasanya? Nah, dilakukan karena sudah lengkap, biasanya kita berdoa dulu ya, kita afirmasi plasentaku setelah lahir karena gampang bayiku lahir, plasentaku lahir ya. Nanti afirmasi positif ya, hipnobirthing lah.